Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Ibu Wahyu Sinangsi, sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai sore hari ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga sampai sore ini kita bisa menjalankan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk tergolong orang yang mendapat syafaatnya beliau. Amin, Allahumma amin. Sahabat religi dimanapun Anda berada, kembali bertemu dengan saya Namli Wahid. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu sangat istimewa sekali. Beliau adalah ustadzah yang tentunya tidak asing lagi dalam hidup kita. Beliau juga karena cukup dikenal oleh berbagai kalangan, dari kalangan yang biasa sampai kalangan luar biasa. Siapa dia? Beliau adalah Ibu Haja Wahyu Sinangsi. Beliau adalah salah satu pegawai Kemenak Kabupaten Bantul. Beliau luar biasa sebenarnya. Kalau masalah prestasi, masalah pengalaman, jangan ditanya sahabat religi. Pokoknya pengalamannya, prestasinya itu cukup berjejer dengan rapi, alias bergudang-gudang, penuh dengan ilmu. Sedangkan di atas gudang tersebut adalah banyak hasil lomba-lombanya, atau dikenal dengan variasi. Nah, oleh karena itu, biar kita lebih enak, lebih enjoy, lebih mengenal beliau adalah, mari terlebih dahulu kita sapa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gimana Namli? kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat semuanya. Ya. Kegiatannya apa, Bu? Ya, alhamdulillah sahabat religi yang dirahmati Allah, kesibukan kita ya di KUA Bantul diantaranya masih ya dalam kepenyuluhan, kemudian juga ada Jumat Berkah, selain itu juga ada mantul bulan, kemudian super masjid, dan juga kita bekerja sama dengan SG Tegaldowo, kemudian dengan masjid-masjid di sekitar KUA Bantul yang alhamdulillah kemarin belum lama loh sahabat religi kita mengadakan bersama-sama, yaitu wisuda tahsin yang pertama di SG Tegaldowo, dan alhamdulillah berjalan lancar. Begitu Pak Namli ya. Alhamdulillah, ternyata kesibukannya cukup banyak sekali sahabat religi sekalian semuanya. Sahabat religi, bahwa tema sore hari ini adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Ingat, berbakti kepada kedua orang tua, bukan berbakti kepada istri, apalagi istrinya orang. Nah, untuk itu biar lebih kita bisa memahami atau bisa mendengar langsung, menyaksikan langsung,
dari ilmu beliau, langsung saya serahkan waktu secukupnya kepada beliau. Sumungguh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat religi dimanapun Anda berada, buah sirsat dimasukkan ke dalam keranjang kayu. Ya, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Wahyu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang tema berbakti kepada orang tua. Tapi sebelumnya, sehat semuanya ya sahabat religi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, tetap semangat ya. Amin. Maka pada kesempatan kali ini Allah sampaikan ya di dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah sahabat religi, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapinya dalam 2 tahun, dan bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, dan kepadakulah kamu kembali. Nah sahabat religi yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, artinya di sini ya, kita itu nyon sewu nggih, kalau lahir di muka bumi ini tentunya dengan perantara kedua orang tua. Nggak mungkin kita lahir dari batu atau mungkin lahir dari angin, nggak mungkin ya. Kita manusia biasa lahir dari perantara kedua orang tua kita. Untuk itu, wabil khusus kepada ibu, tadi disampaikan dalam ayat tersebut, ibu yang telah lemah dan keadaan lemah. Artinya begini sahabat religi, ketika dalam sebuah perkawinan, saya maksudkan perkawinan yang sah ya ini sahabat religi, maka akan kemudian menghasilkan atau ibu menjadi seorang ibu dengan hamil. Nah dalam kondisi hamil yang masih muda ya, ini tidak semua juga Pak Namli ya. Jadi ada beberapa rahim yang memang rahimnya itu kuat, yaitu alhamdulillah nggak ada masalah. Ya misalnya dulu seperti saya ya, saya newong Jawa ngaran itu ngebu, makan apa saja is okay. Nah tetapi sahabat religi, ada ibu yang rahimnya itu lemah, kadang-kadang harus nyusawu sebentar-sebentar, nah gitu ya, kayak mau muntah, bau ini apa-apa muntah, nggak enak rasanya. Bahkan mohon maaf bisa ada yang hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bisa lebih. Nah hal ini Masya Allah dalam kondisi sakit ya, intinya sudah sakit, bertambah sakit, dan semakin membesar ya perutnya untuk hamil itu. Nah kemudian ada juga nih Pak Namli ya, atau sahabat religi yang dirahmati Allah, itu ketika hamil itu harus mondok di rumah sakit karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Jadi betul sakit dan sakit. Nah kemudian hanya tidak itu saja sahabat religi, tadi disampaikan di dalam surat Luqman tadi, kemudian setelah hamil itu 9 bulan 10 hari, maka Masya Allah kemudian dengan ada namanya melahirkan. Beberapa pakar menyebutkan ketika seorang ibu melahirkan itu, Masya Allah, sakitnya itu sudah sakitan tingkat delta gitu, sampai mohon maaf disebutkan 360 tulang itu diremuk bareng-bareng, kan rasanya wow, sakit luar biasa. Namun bagaimana sahabat religi, seorang ibu tetap akan berusaha melahirkan dengan normal ya, melahirkan dengan normal. Nah ketika melahirkan yang dalam kondisi sakit ini, nyun sewu ya sahabat religi yang mungkin di rumah sekarang ada ibunya yang sedang mengandung atau saudaranya, itu ketika saat akan melahirkan tuh mohon maaf ada pembukaan 1, 2 dan seterusnya ya. Nah itu sakitnya luar biasa. Kemudian ketika melahirkan, ketika bayinya itu akan nongol ya, mohon maaf itu sakitnya sangat luar biasa. Tapi apa, ketika bayi itu lahir, Masya Allah, rasa sakit yang tadinya itu wow nggak bisa dibayangkan ya, maka itu akan mohon maaf menjadi tetap semangat karena ada bayi yang ada kemudian berada di dalam dadanya untuk mencari ASI. Demikian Pak Namli, seperti itu gambarannya.
Masya Allah, isinya daging semua, sangat menarik sekali. Sahabat religi, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabat religi, kembali bersama dengan saya dan Ibu Wahyu Sinangsi. Kini Bu, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 Allah berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Nah, terkait dengan ayat tersebut, kira-kira bagaimana menurut pandangan jenengan Bu Wahyu? Monggo. Ya, terima kasih Pak Namli. Wah, suaranya lumayan ya, sahabat religi. Bisa calling-calling ini. Ya, alhamdulillah. Nah, sahabat religi yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tadi telah dibacakan ya surat Al-Isra ayat 23 yang menyebutkan, dan kami perintahkan untuk tidak menyembah selain Allah dan juga berbuat baik kepada orang tuamu, dan apabila salah satu atau keduanya dalam kondisi yang sudah renta dalam pemeliharaanmu, maka janganlah berkata atau membentaknya. Nah, artinya Masya Allah hal ini, dan berkatakan dengan perkataan yang lembut. Nah, ayat ini menunjukkan betapa kita sebagai anak ya nanti akan tumbuh dewasa, dan kemudian orang tua itu menjadi tua, renta. Maka kemudian ada yang, mohon maaf, ada yang disebut dengan pikun. Lah ini Pak Namli ya, jadi saya jadi ingat ini kisah tentang Uwais Al-Qarni ini. Uwais Al-Qarni ini sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa karena berbaktinya kepada orang tua. Maka Uwais Al-Qarni ini kemudian namanya disebut penghuni langit, itu kenal semuanya sahabat religi. Kan apa, Masya Allah, seorang anak laki-laki dia berbakti kepada ibunya, yang ibunya sudah sangat sakit ya, sudah tua renta. Kemudian ketika dia kangen sekali ingin bertemu dengan Rasulullah, dan kemudian ibunya berpesan, "Le, ojo suwi-suwi nang Bali." Nah, kalau bahasa saya seperti itu. Nah, kemudian Uwais Al-Qarni ini ingin menemui Rasulullah. Begitu sampai di depan rumah Rasulullah, ketemu dengan Siti Aisyah dan berkata, "Rasulullah sedang pergi, kalau mau menunggu silahkan." Tapi dia ingat pesan orang tuanya bahwa dia harus pulang. Maka Uwais ini pulang. Coba kita bayangkan kalau kita sudah mau ketemu dengan Pak Presiden ya, Pak Bupati, tiba-tiba kita sudah mau salaman dipanggil ibu, kita kan rasanya wow, gelo gimana gitu. Tapi Uwais Al-Qarni tidak, sahabat religi. Maka pulang. Dan Masya Allah ada lagi akhlak
Uwais ini ketika ibunya berkata kepada Uwais begini, Uwais, aku pingin sekali untuk menunaikan ibadah haji. Maka apa jawab Uwais? Naam. Kalau orang janji sendiko dawuh, Bu. Nah, kemudian Uwais juga berpikir bagaimana dia bisa memenuhi keinginan orang tuanya. Maka dengan izin Allah, Uwais Al-Qarni ini membeli anak lembu. Yang kemudian anak lembu ini, Masya Allah sahabat religi, dipanggulnya dari bukit yang satu ke bukit yang lain. Ternyata untuk apa? Untuk latih supaya otot-ototnya menjadi kuat. Nah, Pak Namli dan sahabat religi, ternyata apa? Orang-orang sudah nggak tahu, nggak paham ya, mengatakan Uwais majnun, Uwais gila. Tapi Uwais ini Masya Allah tetap terus ya, tetap sampai latihan kurang lebih ada dalam sejarah disebutkan kurang lebih 6-8 bulan. Kemudian Uwais Al-Qarni ini sahabat religi kuat otot-ototnya. Nah, kemudian dia memanggul ibunya dari kota Yaman ke Mekah. Dan tidak lupa dengan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah. Dan ketika tawaf sahabat religi terus membaca talbiyah dengan membaca doa untuk ibunya tercinta. Sampai-sampai ibunya Uwais itu bertanya, wahai Uwais, mengapa yang kau doakan adalah ibumu, bukan dirimu sendiri? Itu kata ibunya. Masya Allah, jawaban dari Uwais Al-Qarni sungguh sangat luar biasa. Cukuplah ridho ibu yang dapat memasukkan aku ke surga. Masya Allah, luar biasa sahabat religi. Mungkin ya kalau di kenyataan sekarang ya ini Pak Namli ya atau sahabat religi, kalau seorang anak perempuan momong mbok nih, momong bapak nih itu lumrah. Tapi ini adalah anak laki-laki. Jarang sekali kita temui anak laki-laki yang bisa merawat, mencintai orang tuanya dengan tulus luar biasa. Ini sulit sekarang dicari zaman sekarang ini. Dan ini Uwais Al-Qarni ini bisa. Jadi Masya Allah sungguh sangat luar biasa. Bahkan Uwais Al-Qarni ini terus berbakti kepada orang tuanya tadi dengan lemah lembutnya. Artinya sahabat religi, ketika kita bisa mengiktibar tadi kisah dari Uwais Al-Qarni ini dalam berbakti kepada orang tua, yang pertama adalah tadi sudah disebutkan oleh Allah bahwa kita hendaklah tidak menduakan Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang lemah lembut. Nyun sewu, dipun jagi menawi ngendika kalian tiang sepuh. Jangan gampang, mbokku ki ngapa toh? Ayahku ki ngapa toh? Ya tidak seperti itu. Tapi nyun sewu, kata-kata yang lemah lembut, enjih mbok, wonten dawuh. Nah, dengan kata-kata yang lembut, mentaati apalagi yang disuruh dari orang tua kita tentunya pasti untuk kebaikan. Gak mungkin orang tua itu akan menyuruh kepada hal yang buruk ya. Jadi ingat lagunya Bang Roma ini, nggih. Apa itu lagunya Bang Roma? Nggih, yaitu keramat ya, itulah nggih, berbuat baik kepada kedua orang tua, nggih, terutama ibu, nggih. Kita nggak boleh intinya mengatakan yang buruk. Bahkan sekarang kita ketahui di dunia nyata ada yang mengusir kedua orang tuanya, atau mohon maaf ada yang memperkarakan kedua orang tuanya di pengadilan, padahal hanya masalah sepele sahabat religi. Contoh misalnya ada yang memperkarakan gara-gara orang tuanya itu menebang pohon ya yang ada di rumah anaknya. Astagfirullahaladzim. Atau memperkarakan orang tuanya yang nggak bisa membagi atau memberikan harta warisan. Itu kan naif sekali. Padahal orang tua kita tadi dari awal sudah saya ceritakan betapa berat perjuangan orang tua ketika akan melahirkan anak, kemudian merawatnya, menyusuinya, mendidiknya. Itu kan perjuangan yang luar biasa. Nggak ada yang namanya orang itu mau merawat tanpa bayaran loh ini. Orang tua kan terutama ibu tidak mau dibayar, artinya Masya Allah. Jadi artinya setetes ASI,
ibu itu tidak bisa tergantikan oleh apapun, termasuk tadi Uwais Al-Qarni. Walaupun Uwais Al-Qarni tadi keliling Ka'bah ya untuk tawaf, untuk sa'i, tetapi jasa ibu tetap tidak bisa tergantikan, sahabat religi. Jadi artinya sahabat religi, ketika kita berada di dalam posisi menjadi seorang anak dan orang tua itu adalah perantara kita, maka hendaklah kita berbakti kepada orang tua. Seperti itu Pak Namli. Masya Allah, jujur saya itu merinding sekali itu. Gini Bu, terkait dengan berbakti kepada orang tua itu, tapi tunggu setelah acara berikut ini. Terima kasih penyampaiannya Bu. Nah, itu saya cerita sedikit Bu, nanti sekalian pertanyaan ya. Iya. Itu kapan itu saya didatangi oleh teman saya. Nah, kebetulan beliau itu nangis, katanya baru saja ditinggal orang tuanya, ibunya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Bu. Nah, kemudian dia itu menyesali semuanya Bu. Katanya dia itu tidak maksimal dalam berbakti kepada orang tua, dan dia sekarang pingin taubat betul, tapi kebingungan apakah ada di dalam Islam jalan lain selain berbakti ketika masih hidup. Artinya apa? Ketika meninggal ada nggak cara yang lain supaya kita masuk kategori orang yang berbakti kepada orang tuanya? Nah, itu pertanyaan kepada saya. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Bu Wahyu. Monggo Bu, jelaskan. Ya, terima kasih. Sahabat religi yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ini luar biasa ya, ada pertanyaan bagaimana ketika seorang anak itu pingin sekali berbakti kepada orang tua, akan tetapi orang tuanya sudah tidak ada atau meninggal dunia. Nah, sahabat religi yang dirahmati Allah, tentunya tetap ada ya. Yang pertama adalah kita berdoa, terutama doa sesudah sholat fardu ya. Allahumma ighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kedua, ngipuk-ngipuk. Apa itu bahasa nih Indonesia? Ya melestarikan gitu ya sahabat. Ya melestarikan apa yang menjadi kebiasaan orang tua yang baik. Misalnya orang tua senang mengaji, orang tua senang sedekah, ya dilestarikan. Kemudian yang ketiga adalah dengan sedekah kita ya, untuk memang orang tua, diniatkan untuk orang tua kita. Nah, kemudian juga berikutnya adalah ketika kita bisa menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang selalu mendoakan kedua orang tua, itu pahalanya otomatis mengalir ke tempat orang tua. Nah, yang kelima adalah nyun sewu nih, maaf ya nih sahabat religi, kadang-kadang kita itu lupa, senang sekali ziarah kemana-mana ya tapi ternyata nggak suka ziarah ke makam orang tuanya. Ya jangan seperti itu. Artinya kita juga ziarah ke makam kedua orang tua kita yang sudah meninggal tadi. Nah, kemudian banyak mendoakan kedua orang tua. Seperti itu Pak Namli. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Nah, ini mungkin terakhir Bu, untuk menguatkan apa yang Bu Wahyu tadi jelaskan kepada sahabat religi dan saya juga, tolong kasih sedikit kesimpulan, poin-poin, nah untuk mengingat kita semuanya supaya kita kedepannya semakin baik sama orang tua, semakin cinta kepada orang tua. Kalau bahasa Al-Quran, birrul walidaini. Monggo Bu, jelaskan. Ya sahabat religi dimanapun Anda berada, kesimpulan pada sore hari ini adalah yang jelas,
orang tua adalah perantara kita ada di muka bumi ini. Jadi apapun bentuk dari orang tua kita, boh suka tidak suka, ya, tetap kita harus berbakti kepada orang tua, walaupun apapun. Dan apabila mohon maaf sahabat religi yang rahmati Allah, ridho Allah, ridho walidain. Dan Masya Allah, yang namanya pangkat, yang namanya jabatan, yang namanya harta benda, Masya Allah, semuanya bisa dicari. Tapi ingat, kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua, kesempatan untuk bisa memelihara kedua orang tua kita tidak akan datang dua kali. Untuk itu, berbaktilah, berbaktilah, dan berbaktilah. Terima kasih Bu. Nah, sebenarnya banyak yang perlu saya tanyakan dan mungkin barangkali juga Bu Wahyu akan menjelaskan secara panjang lebar, semakin detail, pokoknya semuanya ilmunya dikeluarkan. Tapi ternyata waktu tidak memungkinkan Bu. Ternyata waktu sudah habis. Oh iya. Sahabat religi dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kepada tim kreatif Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Selamat berbuka puasa. Ya, selamat berbuka puasa ya untuk sahabat religi dimanapun Anda berada. Selamat berpisah dan sampai jumpa. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.